Obat segala racun. Raden Gatra menceburkan diri ke dalam air beracun. Kepalanya bahkan dicelupkannya hingga ia tenggelam di tempayan besar. Mimi Aisyah kemudian bermaksud menarik tubuh cucunya itu dari dalam tempayan. Tetapi, suaminya dengan isyarat tangan melarangnya. Ia kemudian mengurungkan niatnya menyelamatkan Raden Gatra dari rendaman air beracun. Sebagai gantinya ia hanya berjaga di dekat perapian. Biur, Mimi, segar. Raden Gatra muncul dari dalam tempayan. Ia kelihatannya baik-baik saja. Air beracun di dalam tempayan sepertinya tidak mampu meracuni tubuhnya. Hei, lihat aneh sekali air tempayan ini. Tadi berwarna hitam pekat, sekarang berubah menjadi bening kembali. Mimi Aisyah bergumam dengan suara kencang. Pangeran Arya Mataram kemudian menghampiri tempayan dan menyaksikan sendiri bahwa air telah kembali normal. Putih, bening. Ia segera memeriksa air di tempayan dengan mencelupkan tangannya. Tak ada bau amis menyengat di sana. Sisa racun yang keluar dari tubuh Nyai Derimas seperti raib ditelan bumi. Kalau tidak salah penglihatanku ini, sisa racun di air dalam tempayan diserap habis oleh tubuh Raden Gatra. Tubuhnya berfungsi menetralisir racun. Ini pasti ada hubungannya dengan jamur yang dikonsumsi orang tuanya ketika terjebak di Gua Sembilang. Luar biasa, ternyata khasiat jamur itu melekat di tubuh cucuku ini hingga tubuhnya berkhasiat sebagai penawar racun. Subhanallah, Allah Maha Kuasa atas umatnya. Pangeran Arya Mataram mengelus janggutnya sambil menengadahkan tangannya ke atas. Mulutnya komat kamit berdoa, memuji kebesaran Sang Maha Pencipta. Jadi selama ini sia-sia aku mengobati istriku dengan kodok hijau. Dan ternyata obat untuk penawar racun itu berada sepanjang hari bersama kami. Kalau aku tahu cak itu, dak jauh-jauh kami balik ke Palembang untuk nyari obat. Payu muridku Raden Gatra, peluk dulu guru kamu yang belaga ini. Orang tua cebol bernama Belingis itu langsung memanggil muridnya mendekat. Dengan masih menggunakan pakaian basah, Raden Gatra menyambut uluran tangan gurunya. Dua orang guru dan murid itu tertawa terbahak-bahak sambil menari dan berjingkrakan sehingga suasana menjadi riuh rendah. Mereka berdua seperti tak menghiraukan orang lain berada di sana. Pangeran Arya Mataram dan Mimi Aisyah hanya melongo melihat kelakuan ganjil cucu keponakannya tersebut. Berhentilah kalian tertawa dan menari seperti orang gila, hai orang cebol dan anak murid gendeng. Dari tadi kalian tidak ada yang mengkhawatirkan kesehatanku. Coba kau kemari muridku, periksa luka dalamku ini. Kalau saja aku tahu muridku ini bisa menjadi penawar racun, tak akan mau aku buru-buru pergi dari Malaka. Nyai Derimas yang sudah berganti pakaian tiba-tiba menghentikan aksi konyol guru dan murid itu. Raden Gatra langsung menghampiri gurunya. Tanpa sungkan anak kecil berusia 10 tahun itu menyingkapkan kaki kanan Nyai Derimas yang terkena pukulan beracun. Luka yang tadinya hitam legam itu telah mengempis. Warna hitam masih terlihat di sekitar luka. Obat penawar racun yang diberikan oleh Pangeran Arya Mataram telah menghilangkan pengaruh ganas racun, tetapi belum 100% menyembuhkan lukanya. Aku dak ngerti Nyai, cak mano caro ngobati kamu. Biar aku cocok bae yo, luko di betis Nyai ini. Tanpa meminta persetujuan Raden Gatra menghisap luka di kaki Nyai Derimas. Ia kemudian memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya. Tindakan itu diulanginya beberapa kali sampai warna darah yang disedotnya berwarna merah. Nah, warna darah Nyai lah merah lagi. Itu artinya luka beracun ini sudah sembuh nian. Hore, aku minta upah Nyai. Raden Gatra meloncat kegirangan. Dengan bersungut Nyai Derimas mencoba menggerak-gerakkan kakinya tanpa kesulitan. Sumringah ia merasakan kesembuhan. Lalu dengan mata melotot ia bicara dengan Raden Gatra, payu budak murid Kilo, kamu naiklah dewek ke punggung aku. Kita berangkat sekarang. Belum selesai Nyai Derimas bicara, Raden Gatra sudah bergelayutan di pundaknya. Nyai Derimas menggendong muridnya itu dengan wajah masih bersungut-sungut. Terima kasih, Pangeran Arya Mataram dan Mimi Aisyah. Kami mohon pamit karena akan mengantar cucumu ini menemui ibu dan kakek di kampung Mentrabang. Payu wong cebol, kamu ngiringkan aku di belakang. Kalau aku capek, kamu yang gentian gendong budak Gilo ini. Nyai Derimas tak menunggu lagi balasan kata dari tuan rumah. Dengan mata melotot, ia mengajak suaminya untuk pergi dari tempat itu. Sekedipan mata, mereka bertiga telah menghilang dari pandangan mata. Ai cacam, semakin hari semakin aneh, cucu keponakanku Raden Gatra itu. Mimi Aisyah menghela nafas panjang. Itu sudah jalan hidupnya, Mimi.
Biarlah kita doakan saja supaya kelak kemudian hari anak itu tidak berubah menjadi menyimpang dan jahat. Pangeran Arya Mataram menjawab kekhawatiran istrinya dengan harapan. Keduanya kemudian menutup hari dengan kembali ke peraduan. Pagi belum meninggi, matahari seolah malu-malu menyinari permukaan bumi. Raden Sabtu dan para depati datang menghadap ke rumah Pangeran Arya Mataram. Maksud kedatangan mereka adalah untuk berpamitan menuju Keraton Palembang. Banyak hal yang ingin disampaikan para depati itu kepada Yang Mulia Ki Gede Ing Suro. Hal itu menyangkut keberlangsungan Keraton Palembang di masa mendatang. Mohon izin, Ayahanda, kami pagi ini hendak bertolak menuju Keraton Palembang. Beberapa murid pilihan ikut serta bersama kami. Mereka akan menempuh pendidikan militer sebagai prajurit. Semoga tenaga dan kekuatan mereka bisa membantu memperkuat Palembang. Raden Sabtu membuka kata pengantar. Ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, Pangeran. Purnama mendatang, Keraton Palembang akan mengundang seluruh ahli silat dari kerajaan sepanjang Semenanjung Malaka untuk ikut adu tanding. Cara itu dimaksud agar terjadi persahabatan antara sesama negara di Malaka. Selain itu juga Yang Mulia Ki Gede Ing Suro hendak melakukan ritual adat yang penting bagi keberlangsungan Keraton Palembang di masa mendatang. Kami berharap, Pangeran Arya Mataram yang menjadi penasehat kerajaan dapat ikut datang ke sana. Yang Mulia Ki Gede Ing Suro mengirimkan surat ini untuk disampaikan kepada Paduka. Depati Santun menyerahkan sepucuk surat. Pangeran Arya Mataram menerima surat itu dengan penuh penghormatan mengingat surat itu adalah dari Raja Palembang. Dengan berhati-hati, ia membuka gulungan surat. Dengan hikmat, dibacanya isi surat itu yang ternyata memang ditulis tangan langsung oleh Ki Gede Ing Suro. Kepada Yang Mulia Pangeran Arya Mataram. Assalamualaikum. Sudah saatnya Palembang muncul ke permukaan. Aku merasa semua jerih payah kita untuk membangun Palembang sudah selesai. Purnama ke depan adalah waktu yang tepat untuk berkenalan dengan dunia luar. Selain itu, kami butuh kehadiran Yang Mulia Pangeran untuk memberi restu. Satu purnama ke depan, aku ingin menyusul Pangeran meninggalkan urusan dunia. Sudah kusiapkan siapa pengganti diriku, tinggal menunggu restu dari Pangeran. Kita tak tahu apa yang akan terjadi di saat itu. Mungkin saja ada negara tetangga yang tak berkenan. Atau ada ahli silat yang akan membuat kekacauan. Mengingat di ujung Jawa bagian barat ada penghasut yang mulai menjalankan siasatnya. Berdasarkan info telik sandi Raja Aceh Sultan Ali Riayat Syah mengirim utusan meminta bantuan Arya Panggiri anak Yang Mulia Sunan Prawoto. Sekarang ia telah menjadi adipati di Kadipaten Demak. Suasana menjadi panas karena Arya Panggiri curiga dengan utusan Raja Aceh dan malah membunuhnya. Saat ini kerajaan Aceh tengah menghimpun kekuatan untuk mengusir Portugis dari Malaka. Jika membantu Aceh tanpa perhitungan yang matang, aku khawatir kisah Yang Mulia Pangeran Seberang Lor terulang kembali. Ki Gede Ing Suro, Pangeran Arya Mataram nampak menghela nafas panjang. Matanya nampak kosong menerawang ke arah kejauhan. Entah apa yang saat itu dipikirkannya. Selanjutnya ia berkata, sampaikan pesan kepada Ki Gede Ing Suro, insya Allah aku akan datang mengunjunginya.